Bendera Fair Play sudah memasuki lapangan dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan ini merupakan perang bintang Jarum Indonesia Super League. Ada pertandingan antara sang juara atau the champion beberapa waktu yang lalu. Merupakan skuad dari Arema Indonesia, the champion, asuhan pelatih Robert Rene Alberts. Ya, inilah tim terbaik dari Arema. Kita lihat Kurnia Mega kembali turun lapangan pada saat mau Persija tidak dimainkan karena memang mendapatkan akumulasi kartu, dan kita lihat di sini tetap mengandalkan di depan Noah Alamsyah dan juga di belakang ada Roman yang selalu menopang gerak dari Noah Alamsyah. Ya, ini merupakan tim All Star Jarum Indonesia Super League, asuhan pelatih Jackson F. Tiago. Ya, inilah tim hasil polling SMS dari pemirsa, dan kita lihat pilihan yang sangat luar biasa di mana banyak sekali bintang terdapat di sana, dan menarik sekali di dalam starting lineup ini tidak ada seorang Christian Gonzalez dan juga tidak ada seorang Zarahan. Namun kita melihat ada Aldo, ada Atet, Eka, Firman, dan Markus, semua penuh dengan bintang-bintang ISL tentunya, Rendra. Pierre Niangka, musim keduanya di Indonesia dan berhasil meraih gelar juara di musim keduanya bersama dengan Arema Indonesia. Salah seorang pemain pilar. Dan inilah dia Zulkifli, salah seorang bintang baru. Dan Aldo Barreto, Noah Alamsyah. Dua penyerang yang sama-sama diandalkan sebagai goal getter dari dua tim, yaitu Arema Indonesia dan Bontang FC. Kali ini akan kembali bertarung. Dan Marcus Harrison, penjaga gawang yang juga di musim ini sebelumnya bermain untuk Arema Indonesia selama setengah musim dan akhirnya pindah ke Persib Bandung. 32.500 penonton yang hadir untuk menyaksikan Perang Bintang yang juga terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2004. Dan wasit Oki Dwi Putra, dan inilah dia kick off babak pertama Perang Bintang Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat Rendra dan juga VV, suasana karnaval, suasana pesta dapat kita rasakan di Stadion Kanjuruhan dengan atmosfer begitu luar biasa. Dan mungkin bila pesta ini digelar 2 hari 2 malam, tiket akan selalu terjual habis dengan animo yang begitu luar biasa, VV. Kita lihat juga para pemain juga dalam keadaan santai dan ingin memberikan pertunjukan yang terbaik tentunya bagi kita semua pada malam hari ini, di malam yang sangat istimewa tentunya. Roman Camelo, kita saksikan kali ini bola dikuasai oleh Eka Ramdhani dengan Firman Utina. Dan tim All Star Jarum Indonesia Super League mungkin bisa dibilang sebagai tim nasional Indonesia mini, dan diselipi oleh sejumlah pemain asing yang juga tampil menawan di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, terlepas memang dengan best player yang terkenal oleh Arema dan juga tim cadangannya yang kita juga mempunyai kualitas sangat baik, tidak lepas juga dari tim All Star yang kita tahu bahwa memang masih ada cadangan-cadangan yang sangat berkelas di situ. Ada Ferro Tinsul, Bang Pamungkas, Divatar Kasbuas, Zarahan, Eloko Gonzalez maupun juga Edi Sibung yang mungkin juga akan diturunkan di babak kedua nanti dan mungkin akan membuat suatu pertunjukan penampilan yang sangat baik. Dan paling tidak juga membuka mata bagi klub lain untuk mungkin dengan kualitas yang mereka punya, mereka bisa dikontrak lebih baik di musim depan. Ya, setuju. Pesta inaugurasi dalam Perang Bintang Jarum Indonesia Super League akan menjadi sebuah ajang tontonan dan juga menjadi sebuah kepentingan pribadi ya, dalam tanda kutip bagi setiap individu yang bermain. Dan kita harapkan juga tentunya bagi kita semua adalah pertandingan yang menghibur dan juga banyak gol. Dan kita lihat defense otomatis sudah tidak ada dan
M. Robi kita saksikan. Atau Ricardo Salampesi dengan Noah Alamsyah. Masih M. Ridwan dengan sebuah skill individunya yang sering ditampilkannya. Kembali Zulkifli. Yuan Revi. M. Fahrudin yang dituju. Ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh M. Robi terhadap Roman Camelo. Aldo Barreto, sang top skor dengan 19 golnya musim ini, berhadapan dengan Pierre Niangka. Ya, kita lihat memang walaupun bertajuk All Star ISL, namun kita bagaimanapun juga penampilan dari pemain-pemain yang ada di tim All Star ini memang belum begitu terjalin dengan baik kerjasamanya, karena kita tahu memang tidak begitu lama mereka dikumpulkan bersama, dan mungkin juga waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa berlatih lebih lama. Dan paling tidak, saya pikir bahasa sepak bola adalah kita tahu bagaimana mereka di lapangan bisa menjalin kerjasama dengan baik secepat mungkin, dan ini mungkin akan ditunjukkan bagi tim All Star nanti dalam waktu yang mungkin cukup singkat. Maman Abdurrahman yang berposisi sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh Jackson F. Tiago. Roman Camelo, sebuah terupas menuju M. Fahrudin, diamankan oleh M. Robi kembali. Ya, kita lihat M. Robi tampil cukup baik pada musim ini untuk Persisam Samarinda, walaupun timnya sedikit struggle ya di ESL. Namun penampilan M. Robi selalu menonjol di setiap pertandingan yang dia mainkan. Noah Alamsyah kali ini dan sebuah pukulan. Noah Alamsyah. Ya, tentu juga ini suatu partai yang sangat emosional bagi seorang Marcus Horizon. Kita tahu bahwa juga sebelumnya Marcus sebelum pindah ke Persib Bandung bermain sebagai pemain di tim Arema, dan pada saat dia meninggalkan Arema justru timnya lah yang menjadi kampiun. Dan paling tidak juga ini suatu pertandingan mungkin yang sangat-sangat emosional bagi seorang Marcus Horizon, Yang kali ini memakai kostum dengan nama M. Haris atau juga M. Haris Maulana. Aldo Barreto. untuk merubah hoki mungkin, Rendra. Pierre Niangka. Kembali yang Fahrudin yang dituju, masih ada M. Robi. Ya, inilah mungkin M. Fahrudin, seorang pemain yang bukan bintang, namun memiliki season yang begitu luar biasa bagi Arema. Ya, tak heran kalau menjadi salah satu nominator anggota tim nasional Indonesia, asuhan pelatih Alfred Riedel. Ya. Saya pikir di lini tengah Arema ada nama juga seorang Bustomi yang tampil juga begitu luar biasa. Selain tentunya dua ekspat asal Singapura yang memberikan efek luar biasa menyihir terhadap tim Arema. Kembali kita saksikan Ahmad Bustomi ke belakang kepada Pierre Niangka. Benny Wahyudi kepada Purwaka Yudi. Park Jung-won bermain di depan bersama dengan Aldo Barreto. Ya, memang kita lihat penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Arema, memang yang kita tahu selama satu musim mereka sudah bermain bersama, dan memang mereka adalah tim juara di Liga Indonesia ini. Dan sementara itu kita belum begitu melihat banyaknya serangan dari tim All Star, bahkan juga belum sampai ke kotak penalti yang dijaga oleh seorang Kurnia Mega. Dan kembali kita lihat bagaimana ball position selalu dipegang oleh tim Arema. Oh, dan Camelo. Sebuah penyelamatan dari Marcus Horizon, dan kembali ucapan selamat datang dari Noah Alamsyah kepada Marcus Horizon di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita lihat percobaan warning pertama dari seorang Noah Alamsyah terhadap Marcus yang cukup terkejut dengan bounce yang terjadi. Kita lihat blok yang kurang sempurna dan hampir saja Roman tadi mencolong bola. Sedikit recovery dari Marcus Horizon tadi mencegah bola untuk masuk di menit-menit awal ini. Kembali Noah Alamsyah kali ini memilih mencoba melakukan sebuah tendangan yang mengharapkan bola liar di depan gawang Marcus Horizon. Ahmad Bustomi, Yuan Revi, Purwaka Yudi, Eka Ramdhani, Ricardo Salampesi. Ya, melihat komposisi dari All Star, kita lihat cukup banyak pemain dari Persib Bandung yang diturunkan pada pertandingan hari ini, dan memang
melalui polling mereka lah pemain terbaik sesuai pilihan pemirsa. Dan tentunya kalau tidak kerjasama dari antara mereka juga sudah terjalan dengan baik. Namun kita melihat memang komposisi dengan pemain-pemain lainnya belum begitu berjalan dengan baik. Ya. Dan tentunya kita juga menantikan aksi seorang Atep yang berada di lini kiri dari tim All Star yang selalu menghibur kita dengan gerakan-gerakan penetrasi atraktifnya dan juga passing-passing yang luar biasa tentunya. Ada sejumlah nama dari Arema Indonesia yang nama-nama pemain yang masuk dalam 37 nominator anggota tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah kita saksikan ada nama seorang M. Fahrudin yang kita bicarakan, dan salah satunya adalah Ahmad Bustomi yang bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Ya, saya pikir dia memegang kunci daripada keamanan dari pertahanan Arema. Begitu stabil penampilannya sepanjang musim kita lihat bersama Esteban Guillen tentunya di paruh kedua babak PSL tahun ini tampil begitu luar biasa tanpa celah mungkin. Kembali Noah Alamsyah, baik sekali kepada M. Fahrudin. Cukup kosong kali ini M. Fahrudin dan sebuah tendangan kembali. Ada misi khusus dalam tanda kutip dari Marcus Harrison. Kita lihat bagaimana diawali dengan chipping bola yang sangat baik dari seorang Noah Alamsyah melewati pertahanan daripada All Star. Dan kita lihat sangat memanjakan bagi seorang Fahrudin yang memang mengambil keputusan memang harus melakukan shooting. Betul. Namun kesigapan dari Marcus menutup celah ruang tembak dari Fahrudin sangat baik. Betul. Boleh kita garis bawahi peran dari seorang Noah Alamsyah di awal-awal pertandingan ini. Kembali Park Jung-hwan bagi All Star ESL. Masih Park Jung-hwan. Maksudnya memberikan bola ke dalam kotak penalti mengenai Pierre Niangka. Handball nampaknya ya. Salah satu pemain yang kejutan yang dipilih oleh pemirsa tentunya, Park. Bersama Diva Tarkas dan juga Edi Sibung tentunya. Cukup menarik melihat aksi mereka. Firman Utina tampaknya akan mengambil. Ini dia Firman Utina yang terlahir kembali di paruh musim bersama Persija Jakarta. Ada Aldo Barreto dan juga Park Jung-hwan. Baik sekali. Sebuah bola lob yang sangat baik dari Firman Utina dan diselesaikan oleh Park Jung-hwan. Iya, kita lihat Park lah orang yang menyebabkan akhirnya terjadi bola set piece. Dan akhirnya Park juga lah yang mencetak gol dari umpan yang sangat manis dari seorang Firman Utina. Umpan yang sangat berkelas dan satu heading flick yang sangat baik. Kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Tanpa melihat posisi gawang dan kita lihat sangat baik heading dari Park tadi. Betul sekali, kita lihat umpan yang begitu luar biasa. Pinpoint akurasi yang sangat baik dan Park menyambut seorang pemain kejutan yang baru saja kita bicarakan. Park memberikan hasil dan bukti yang kita lihat. Kurnia Mega sedikit telat untuk mengambil bola, ragu-ragu dia tadi. Serangan pertama yang begitu positif dibangun oleh anak-anak All Star langsung berbuah gol. Memang kita lihat juga begitu mengejutkan. Tidak banyak serangan dari All Star, namun dari satu set piece yang mereka dapatkan pertama sekali, mereka langsung mampu membuat shock terapi bagi tim Arema, tim juara. Dan paling tidak ini akan kembali memicu motivasi dari anak Arema untuk keluar menyerang. Karena kita tahu bahwa pelatih Robert juga mengatakan bahwa mereka adalah tim juara dan mereka harus bermain sebagai tim juara. Itu berarti bahwa mereka tidak pernah akan mau kalah di setiap pertandingannya. Seperti yang kita lihat ketika mereka menghadapi Persija, begitu luar biasa ketika juara sudah dipegang. Namun penampilan mereka benar-benar di luar dari ekspektasi kita semua. Mereka tampil begitu serius menghadapi Persija. Pelanggaran Zulkifli, Juan Revi. Permainan 1-2 coba diterapkan oleh para pemain Arema Indonesia. Kembali sebuah percobaan yang kedua kalinya. Kali ini dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Ya, inilah spesialis dari Bustomi tentunya. Dengan tembakan-tembakan jarak jauhnya yang begitu akurat. Namun saya sedikit menyaksikan cara daripada Marcus Harrison untuk menyelamatkan bola beberapa kali. Dia menjatuhkan bola tepat di depan jarak tembak daripada striker-striker Arema. Kita lihat lagi-lagi cara mematikan bola yang kurang baik dari Marcus, di mana bola itu lari dari tangannya. Sangat riskan tentunya dan bisa mencederai dirinya sendiri. Namun inilah kualitas seorang Bustomi, kita lihat. Hampir saja tadi dicolong oleh Noah Alamsyah. Ya, satu keberanian memang yang harus melalui risiko yang sangat berbahaya dari seorang Marcus tadi. Memang kita lihat Marcus tidak terlalu bermaksud untuk melepas bola karena depannya memang tangkapannya memang sedikit tidak baik sehingga akhirnya bola memantul.
Dan kita bisa saksikan bagaimana begitu santainya Betul. seorang Marcus dengan Noah Alamsyah. Bahkan Noah Alamsyah menjadi medis dadakan tentunya Rendra dan juga VV Iya. untuk mungkin coba membantu Marcus tadi. Kita lihat Ferry begitu santai, coba melakukan pemanasan. Dan Marcus masih ingin bermain. Iya. Paling tidak dia masih akan mencoba untuk bertahan tidak kebobolan selama 45 menit. Ya. Terinjak oleh Noah Alamsyah, tangan dari Marcus Haris Maulana. Kembali serangan kali ini melalui Aldo Barreto. Aldo Barreto dan spektakuler. Ya, kita lihat bagaimana kedua striker dari All Star menunjukkan kualitasnya, dan kita lihat dari sudut yang sangat-sangat sempit, naluri gol dari seorang Aldo Barreto mampu melesatkan gol kedua ke gawang dari Kurnia Mega, yang kita tahu bahwa notabene Kurnia Mega adalah pemain terbaik pada ISL tahun ini, dan akhirnya kita lihat Kurnia Mega dipermalukan oleh seorang Aldo Barreto. Iya, saya kehabisan kata-kata Rendra juga VV. Ini adalah aksi jenius kita lihat, luar biasa. Di mana seorang Aldo Barreto menunjukkan kualitasnya, naluri insting striker yang sangat membunuh sekali. Dari angle yang hampir mustahil, dia mengincar pojok gawang Kurnia Mega, dan kita baru saja disuguhkan mukjizat Tuhan berada di lapangan. Seorang Aldo Barreto yang memang tampil selalu luar biasa apabila bermain di Stadion Kanjuruhan. Aldo Barreto menunjukkan kelasnya bahwa dialah penyerang paling ganas musim ini. Dengan 19 gol di kompetisi reguler dan sebuah gol sekali lagi spektakuler luar biasa. di malam hari ini. Berapa harga tiket untuk masuk ke lapangan Rendra? Hanya 100.000, 150.000. Luar biasa. Saya akan membayar mungkin lebih dari itu untuk menyaksikan sebuah gol yang baru saja diciptakan oleh Aldo Barreto. Luar biasa sekali. Atep kita lihat. Terlalu sempit tadi daerah beroperasi untuk Atep tentunya. Ya, pressure dari awal pemain Arema tadi memang begitu cepat bagi tim All Star, sehingga memang mereka agak sedikit sulit mengembangkan permainan. Iya, betul. Dan setelah memang pressure yang sudah sedikit menurun, akhirnya mereka mampu keluar, mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain pilihan pemirsa. Dorongan dari Roman Camelo. Dan kita juga harus mencatat dengan 2 gol yang sudah luar biasa ini. Para pemain sirkus masih ada di cadangan. Ada seorang Boas, ada Bambang Pamungkas, ada Zarahan, dan juga ada Loco Gonzalez tentunya. Masih banyak gol dijanjikan oleh mereka tentunya. Inilah dia trio back tim nasional Indonesia di era Beni dulu. Iya. Ricardo Salampesi, Nova Arianto, dan Maman Abdurrahman. Hanya kurang seorang Haris yang notabene adalah kapten namun tidak terpilih tentunya pada malam hari ini. Kembali kali ini Aldo Barreto. Masih ada Kurnia Mega Hermansyah. Mencoba membangun serangan kembali Arema Indonesia yang kemasukan 2 gol di 15 menit pertama. Noah Alamsyah kembali kepada Beni Wahyudi. Pierre Niangka kali ini. Ya, Rendra, kita tahu juga Beni menjadi salah satu nominator pemain yang dipilih oleh Alfred Riedel untuk mengikuti TC. Dan saya pikir dia sangat layak untuk mendapatkan posisi sebagai back kiri nasional dengan penampilan yang begitu konstan dan luar biasa sepanjang musim. Dan Zulkifli pun Iya, betul. juga pantas untuk menjadi sebuah pilihan di masa yang akan datang. Kembali kali ini sebuah percobaan dari M. Ridwan, tampaknya mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Aldo Barreto. Dua playmaker terbaik yang ada di Indonesia, Firman Utina berduet dengan seorang Eka Ramdhani dan ditemani oleh 2 penyerang sayap yang juga memiliki kemampuan sangat baik, yaitu M. Ilham dan Atep. Pelanggaran Ricardo Salampesi terhadap Roman Camelo. Iya, ini juga sebuah penghargaan yang luar biasa tinggi bagi seorang Ricardo Salampesi yang kita tahu bergelut dengan cedera musim lalu, Rendra. Dan di musim comeback-nya setelah cedera yang cukup parah, dia tampil begitu baik, begitu luar biasa untuk Persipura.
Lemparan ke dalam masih untuk All Star Indonesia Super League. Ya, memang kita lihat di sini ini pertahanan All Star adalah penggawa tim nasional kita. Dan tentunya juga mereka sudah lebih lama bermain bersama. Paling tidak kerjasama antar lini sudah mereka bisa lakukan bersama di tim nasional. Dan yang sangat menarik, Nova dipercaya Jackson sebagai kapten. Dan notabene adalah mantan anak buah daripada Jackson di Persebaya tentunya ketika meraih gelar juara. Ada 6 pemain dari Arema Indonesia dalam kotak penalti. Saksikan Ruhan Revi bertarik-tarikan dia dengan Maman Abdurrahman. Tidak mengarah dengan baik sebuah umpan Ahmad Bustomi. Ricardo Salampesi direbut bola oleh Zulkifli. M. Ridwan kali ini umpan kepada Noh Alamsyah. Ada M. Fahrudin. Masih M. Fahrudin. Roman Camelo, kembali Noh Alamsyah. Atep kali ini berikan sebuah umpan menuju kepada Aldo Barreto. Lebih dekat kepada Kurnia Mega Hermansyah. Ahmad Bustomi, Yuan Revi. Ke belakang Purwaka Yudi. Pierre Niangka. Kembali M. Ridwan. Direbut bola Ricardo Salampesi. Serangan Atep. Belikan bola maksudnya tadi dia kepada M. Ilham. Roman Camelo kali ini dan inilah dia show dari Perang Bintang Jarum Indonesia Super League yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. 3 gol tercetak dari 3 pemain berkualitas tinggi. Iya, satu aksi individu yang sangat berkelas dan kekuatan kaki kiri yang sangat baik dari seorang Roman Camelo. Kita lihat mampu melakukan menghujam gawang daripada Marcus yang tampil sangat baik di awal-awal babak pertama tadi. Dan kita lihat cerdikan dari seorang Roman Camelo akhirnya mampu membuat skor 2-1 bagi timnya. Ya, 1 dan bang, kita lihat keras sekali di dalam kotak penalti tentunya. Ya, kita lihat shift yang begitu luar biasa menipu gerak dari Ricardo Salampesi, salah satu pemain favorit dari VV, Roman Camelo. Memberikan gerakan yang luar biasa dengan akselerasi yang begitu cepat. Kita lihat ya shift yang begitu baik, kita lihat di sini mematikan para pemain bertahan dan Marcus tanpa harapan tentunya. Begitu deras bola mengalir. Dan sebuah pemilihan arah yang memang mungkin di luar dugaan dari Marcus Horizon, ternyata dia memilih tiang dekat. Kabak Parkirwan maksudnya diberikan bola kepada Aldo Barreto. Iya, Rendra, tiba-tiba semua pemain bola di lapangan ini tampak seperti seniman-seniman. Kita lihat dengan chip-chipnya, dengan sentuhan-sentuhan menariknya. Kita lihat aksi yang benar-benar ditunggu oleh para pemirsa tentunya. Dan juga terjadi banyak gol. Baru babak pertama berlangsung selama 24 menit. Sudah 3 gol terjadi. Diharapkan semakin banyak lagi tentunya dengan skill-skill yang semakin menarik. Tentunya kita lihat dengan kualitas pemain asing sekarang yang ada, paling tidak bisa mentransformasi ilmu kepada pemain lokal yang kita punya. Dan dengan harapan juga bisa meningkatkan prestasi dari tim nasional kita. Dengan apa yang kita lihat pada saat ini, pemain-pemain asing yang berkualitas yang mampu menunjukkan suatu kualitas yang sangat baik di kompetisi ini, inilah yang sangat diharapkan bagi kompetisi lokal kita. Perang Bintang Jarum Indonesia Super League sebelumnya memang akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan inilah Noh Alamsyah, masih Noh Alamsyah kembali. Arema Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan luar biasa 4 gol dari 4 pemain asing yang beredar di Jarum Indonesia Super League. Apakah ini menjadi sebuah show pribadi bagi mereka? Iya, Rendra dan juga VV, warga kehormatan Malang, Noh Alamsyah Along
kembali memberikan golnya yang begitu luar biasa bagi warga Malang. Sebuah kerjasama yang apik tadi dari seorang Noah Alamsyah. Dan kembali dalam waktu yang tidak begitu jauh tadi, seorang Markus harus memungut bolanya dari jaring. Ya, kita lihat di sini tayang ulang bagaimana satu kesalahan sekali. dari seorang Nova yang berusaha melakukan heading, memotong umpan tadi, dan kita lihat begitu luangnya celah bagi seorang Noah Alamsyah untuk memilih lokasi di mana yang akan dilakukan tendangan. Dan kita lihat bagaimana tadi satu sedikit blunder yang dilakukan oleh Nova. Betul. Namun akhirnya keuntungan bagi seorang Noah Alamsyah yang mampu memilih yang jauh dari sektor sebelah kiri gawang dari Marcus Horizon. Kita lihat Finishing tidak ada pilihan lain bagi seorang Marcus memang. Betul, finishing yang sangat baik tadi dari seorang Along dengan memberikan sebuah side foot tadi. Ya, terjawab sudah. Betul. Bung Adi, 2 gol dari All Star. Iya. Dan dengan begitu cepatnya asis 1 dari Along dengan membalas 2 gol, membuktikan memang mental juara ada pada tim Arema. Empat gol dari 4 penyerang dari 2 tim yang berlaga di malam hari ini. Park Jung-hwan, lalu Aldo Barreto, lalu dibalas oleh 2 gol Roman Camelo dan Noah Alamsyah. Iya, dan kita tahu juga pemain-pemain seperti Aldo Barreto sudah banyak mengantri klub-klub besar ISL untuk mencoba membeli dia, dan ada kabar bahwa Persisam juga sudah tertarik untuk menggait seorang Aldo Barreto kembali. Dan menarik kembali. Dan saya cukup percaya Bung Adi dan juga Bung Rendra bahwa scouting tim dari setiap tim ISL yang ada mungkin sekarang berada di Stadion Kanjuruhan untuk memilih mendekati setiap pemain yang ada untuk paling tidak bisa bermain bagi klubnya di musim yang datang. Kembali. Tidak terkejar oleh M. Fahrudin. Inilah dia umpan-umpan silang yang sangat-sangat membuat back dari tim All Star sedikit patah pinggang. Iya, Roman Camelo lagi-lagi dengan kejeniusannya tadi hampir saja memberikan umpan yang begitu mematikan kepada Fahrudin. Inilah dia para pemain bintang yang masih menunggu untuk turun. Walaupun tampaknya sudah panas, mereka akan berusaha untuk tampil terbaik nanti di babak kedua. Iya. Dan tentunya pemirsa sudah sangat menantikan penampilan mungkin dari Boci dan juga Bambang Pamungkas serta Zarahan tentunya. Para penonton yang hadir. Emil Ham berikan bola kepada M. Robi. Firwan Utina. Pada Park Jung-hwan maksudnya. Diamankan oleh Kurnia Mega. Tampak santai para pemain dari All Star Indonesia Super League. Kembali M. Ridwan. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dari 4 gol yang sudah dicetak oleh para pemain, terlihat jelas 2 gol dari tim All Star Indonesia lebih banyak karena memang faktor skill individu. Berbeda dengan 2 gol dari Arema Indonesia yang tampak memang dari kerja sama tim. Ya, inilah terbukti bahwa lama bermain mereka bersama tentunya bagi Arema. Mereka sudah saling mengenal dan saling tahu di mana posisi rekannya masing-masing. Sedangkan bagi All Star, dengan adanya training camp dan juga liga yang baru saja selesai tentunya, mereka tidak bisa dengan cepat dan instan untuk bermain secara tim dengan kompak tentunya. Kembali ke Lionel Aldo Barreto. Bisa memanjakan Park Jung-hwan dan masih Park Jung-hwan dan Park Jung-hwan masih ada Aldo Barreto. Wow. Perang bintang. Sudah offside. Hakim garis kenapa harus merusak pesta kita dengan offside? Sebuah sungguhan yang sudah sangat menarik tadi. Ya, kita lihat di sini Jackson sudah berbicara dengan Zarahan dan kelihatan diberikan instruksi bagaimana keinginan dari seorang Jackson memberikan instruksi agar mungkin Zarahan bisa untuk merubah skema permainan daripada All Star. Dan kita lihat bagaimana satu peluang yang sangat baik dari Park Jung-hwan. Ya, tidak begitu keras namun memilih arah yang sangat menyulitkan. Namun kecerdikan dari Mega menutup posisi bisa memblok tendangan tadi.
Dia adalah bukti mungkin kenapa Kurnia Mega terpilih sebagai pemain terbaik dengan save seperti dia yang sudah secara konstan dia lakukan sepanjang musim bagi Arema tentunya. Dan kita juga tadi melihat betapa seriusnya seorang Jackson mempersiapkan Zarahan dalam laga bintang pada malam hari ini. Ini bukti bahwa ESL All Star tidak main-main untuk datang ke Kanjuruhan. Tidak hanya sekedar ingin tampil di stadion penuh, tapi juga ingin menampilkan pertandingan yang terbaik bagi para pemirsa tentunya. Serangan berikutnya, tidak offside kali ini dan sebuah percobaan tipis berada di samping kanan dari gawang Kurnia Mega Hermansyah. Sebuah percobaan dari M. Ilham. Ya, kita lihat kembali Dan M. Robi. Kecerdikan dari M. Ilham tadi memberikan umpan kepada Robi yang datang dari belakang. Tidak dalam posisi yang offside dan mampu melakukan shooting. Namun sayang sekali overlapping pertama dari M. Robi tidak menghasilkan gol. Lihat di sini. Bersih sekali peluang yang dimiliki. Iya. Bam. Sayang sekali tidak mencapai jaring gawang dari Kurnia Mega. Itulah kelebihan dari M. Robi tentunya ya. Seorang wingback dengan naluri mencetak gol yang juga cukup tinggi. Dan peran yang cukup baik dari M. Ilham tadi. Sudah lama kita tidak melihat M. Ilham menjalankan peran seperti itu di Persija. Kembali Nova Arianto dan Noh Alamsyah. Kita saksikan bagaimana bench dari Arema Indonesia. Lebaran ke dalam bagi tim All Star Indonesia Super League. Atep, Maman Abdurrahman, Aldo Barreto, Pierre Niangka, Zulkifli, Bali, Pierre Niangka, Ya, Kurnia Mega. Mungkin Rendra, gol dari seorang Pierre Yangka lah yang dinanti-nantikan oleh warga Malang tentunya. Mungkin dari lari-lari overlapnya yang selama ini menjadi trademark Pierre Yangka. 6 gol telah dicetak oleh Pierre Niangka di musim ini. Gol terakhir adalah ketika mereka unggul 5-1 melalui titik penalti ke gawang Persija Jakarta. Terbaca kita lihat sebuah gerakan yang dilakukan oleh Benny Wahyudi, oleh M. Ilham. Masih ada Purwaka Yudi. Belakang kembali kali ini, berikan bola kepada Kurnia Mega. Kerjasama kembali, sebuah through pass dibaca oleh Nova Arianto. Park Jung Hwan, Eka Ramdhani, M. Ilham, kembali Aldo Barreto. Cukup baik M. Ilham kali ini dan penyelamatan dari Purwaka Yudi. Ya, satu wall pass yang sangat baik antara Aldo Barreto tadi juga dan M. Ilham. Kita lihat sudah mulai menunjukkan bahwa tim All Star memang sudah memberikan suatu kontribusi dalam kerjasama yang sangat baik. Ya. Paling tidak kerjasama sudah mulai terjalin dan ini kembali peluang. Dan kita lihat sambutan warga Malang yang begitu hangat terhadap mantan pahlawan mereka Firman Utina. Sebuah sundulan dari Aldo Barreto masih berada di atas mistar dari Kurnia Mega. Kita lihat Aldo Barreto mungkin salah satu pemain yang paling menikmati malam ini, Rendra. Dia tampil begitu lepas, ingin menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain sepak bola. Dan tadi adalah sebuah umpan dari Firman yang begitu trademark tentunya. Sebelah ini Christian Gonzalez masih menunggu. Dan tampaknya juga Christian Gonzalez akan menjadi pemain yang mencoba mencari gol di malam hari ini selain juga Aldo Barreto.
Oh. Ya, Eka Ebol Ramdhani. Kita tahu kualitas dari Eka hampir sama dengan seorang Firman Utina. Mampu memberikan assist dari bola mati dan juga mampu mengeksekusinya langsung. Apakah pilihan dari Eka memberikan umpan atau melakukan eksekusi langsung, kita akan lihat. Saya pikir ini malam yang khusus, tentunya Eka juga tidak mau kalah dengan rekan-rekannya. Ya, Untuk mungkin mencoba men-shoot dari jarak yang mungkin tidak mungkin. Tanggung tadi Eka. Oh. Ya, Zarahan tampaknya dimasukkan di akhir-akhir babak pertama ini. akan kita lihat bagaimana aksi seorang pemain yang sangat jenius, Zarahan. Betul. Akan berperan di sektor tengah, menjadi playmaker bagi tim All Star. Dan kita juga akan melihat akan sangat menarik siapakah yang akan digantikan oleh seorang Zarahan. Ya, Kita tahu di situ di posisi dari seorang Zarahan ya ada Eka, ada Firman. Bahkan apabila dia bermain di sayap gantung, juga ada pemain yang sangat berkualitas, ada Ilham dan juga ada Atep tentunya. Saya pikir Atep bisa diganti mungkin karena efeknya kurang terasa pada malam hari ini. Namun kita belum tahu apakah keputusan dari seorang Jeko Tiago. Maman Abdurrahman kepada Park Jung-hwan. Kembali kita saksikan kalian Nova Arianto, tim All Star Indonesia Super League. Ilham, Aldo Barreto, Maman Abdurrahman maju cukup jauh dia. Kembali Aldo Barreto, umpan yang cukup baik kali ini dapat Jung-hwan. Saya harus meralat kalau misalnya tadi saya bilang tim All Star hanya mencetak gol melalui sebuah skill individu. Kali ini saya harus bilang mereka bekerja sama secara tim. Ya, kerjasama yang sangat apik, wall pass, satu sentuhan yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana kerjasama dua striker berkelas di Liga Indonesia kita. Dan kita lihat 1, 2, dan 3. Kita lihat bagaimana Park memilih sudut sebelah kiri. Gol yang sangat berkelas. Iya, dan kita lihat pertahanan Arema kembali dengan mudah dirobek oleh Aldo dan juga Park. Sebuah finishing yang sangat-sangat baik, kualitas tertinggi dari seorang Park yang juga sangat menikmati malamnya dengan sudah mencetakkan 2 gol. Semakin menarik tentunya dengan masuknya Zarahan. Tim All Star walaupun sudah unggul, tidak ingin mengendorkan serangan mereka. Ya, Zarahan masuk menggantikan Atep. Seperti yang sudah kita Duga. bicarakan tadi ya, Atep kurang berperan pada malam hari ini. Dan inilah kemewahan yang dimiliki oleh Jeko Tiago tentunya dengan banyaknya bintang yang dia miliki di tangannya. Siapapun bisa dimasukkan dengan kualitas yang relatif sama, bahkan lebih baik. Bukan malam yang cukup indah bagi seorang Atep. Kurnia Mega. Kita lihat Zarahan, pemain yang memang sempat disebut-sebut memiliki kemampuan yang sangat baik. Dan juga sempat dibilang sangat mirip penampilannya bersama dengan Emmanuel Mabuang Kesak di tahun 1995. Malah Zarahan lebih lengkap karena memberi gelar ganda bagi Sriwijaya FC. Ya. Dan di perang bintang terakhir ketika dia membela Persekapas Pasuruan pada saat itu dia menjadi pemain terbaik di Senayan. Kalau kita boleh kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kembali Yon Revi. Pierre Niangka. Fahrudin. Masih Fahrudin. Direbut kali ini oleh Emrowi. Beni Wahyudi. Ahmad Bustomi. Kawal dia oleh Zarahan Keranggar.
Firman Utina berikan bola kepada Aldo Barreto. Kita saksikan Aldo Barreto, pemain asal Paraguay. Maksudnya kepada Emil Ham. Masih Pierre Niangka. Cukup kosong kali ini adalah Roman Camelo. Kita saksikan Roman Camelo, apa yang akan dilakukan Roman Camelo, dan masih Roman Camelo. Gerakannya kebaca oleh Ricardo Salampesi tadi. Namun kembali direbut oleh Along. Gagal dia melewati Maman Abdurrahman. Kita saksikan bagaimana Roman Camelo. Masih Maman Abdurrahman. Roman Camelo. Terbaca oleh Nova Arianto. Marcus Harrison, dia gawang utama tim nasional Indonesia. Eka Ramdhani, Nova Arianto, M. Robi, Firman Utina, Zarahan. Ini sekarang kita saksikan ada 3 pengatur serangan dari 3 tim berbeda. Zarahan bagi Sriwijaya FC, Firman Utina tentunya bagi Persija Jakarta, dan Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Pierre Niangka. Kembali Purwaka Yudi. Benny Wahyudi. Aldo Barreto. Kembali umpan Aldo Barreto, kali ini diterima oleh Firman Utina. Masih ada Purwaka Yudi. Ya, terjadi pergeseran memang dengan masuknya Zarahan. Kita lihat Firman sekarang berperan di luar, sektor luar sebelah kanan, sementara Ilham berpindah tempat ke sektor sebelah kiri. Dan akhirnya Firman harus mengorbankan tempatnya diisi oleh Zarahan. Usaha yang sangat jauh. Namun ini adalah malam khusus, tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal demikian tentunya. Kita saksikan bagaimana Reva Dedi Utama, Berry Sohatang bersama dengan Joko Driono. Kembali Maman Abdurrahman. Terbaca oleh Pierre Niangka. Permainan bola-bola pendek tim All Star Indonesia Super League. Roman Camelo, Pierre Niangka. Tampak sudah tidak bersabar untuk membantu serangan Pierre Niangka. Sayang. Eka Ramdhani. Kembali Zarahan, cukup kosong Zarahan. Apakah bola sudah keluar? Iya, ayolah. Memang tadi kita lihat gagal sudah mengangkat bendera, namun wasit Oki tadi memandang ke posisi yang berbeda sehingga memang tidak melihat bahwa tadi gagal sudah mengangkat bendera. Iya. Kami saya pikir terlalu serius, linesman dan juga para wasit harusnya membiarkan Zarahan tadi hampir saja melakukan atraksinya tentunya yang menarik. Nova Arianto. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Perang bintang Jarum Indonesia Super League. Sangat tidak terasa, Rendra. 45 menit yang berlalu begitu cepat sekali. Dengan aksi-aksi yang menawan kita lihat pada malam hari ini. Disihir oleh 22 pemain. Iya. Eka Ramdhani kali ini. Kembali sebuah percobaan Firman Utina. Ya, satu usaha yang sangat baik dari Firman tadi. Memilih melakukan shooting, namun arahnya tepat sekali di gawang dari Kurnia Mega. Tentunya juga suatu laga yang sangat emosional bagi seorang Firman yang begitu lama membela Arema. Akan memberikan 2 gelar Betul. Piala Indonesia.
Ya, babak pertama perang bintang Jarum Indonesia Super League dengan skor 2-3.